Shalom, puji Tuhan kita dapat berkumpul lagi dalam pendalaman Alkitab. Kita sampai kepada Matius pasal yang ke-14. Puji Tuhan, sudah lebih dari 15 minggu kita belajar dari Injil Matius. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Bapa, terima kasih karena penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau setia. Terima kasih Engkau memenuhi yang kami butuhkan. Terima kasih Engkau menegur kami. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Oh Tuhan, terpujilah Engkau karena kebaikan-Mu. Sekarang kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba, urapi semua yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang hidup ini memberi kedamaian, memberi jaminan, memberi pegangan hidup kepada mereka yang mendengarkan, dan nama-Mu saja dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung saja di Matius pasal 14 ayat yang pertama. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes Raja wilayah. Bapak Ibu Saudara, Herodes ini jangan dibingungkan dengan Herodes pada masa Natal ya, Matius pasal 1. Itu Herodes the Great, Herodes yang agung. Jadi Herodes punya banyak anak, dan nanti ada Herodes yang lain yang pernah saya katakan di mungkin 14 minggu yang lalu ya. Kita bahas Matius 1 dan Matius 2. Tidak terasa. Jadi ini Herodes Antipas. Ini ada Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Agripa 1, Agripa 2 ya. Jumlahnya ada 6. Karena anaknya banyak Herodes yang agung itu ya. Jadi orang Edom ya, yang di bawah kekaisaran Romawi memerintah di Israel, di sekitar Galilea. Pada waktu itu adalah ayat 1, pada masa itu waktu Yesus melakukan pelayanan di Nazaret ya, ditolak kan ya. Jadi kita ingat Matius pasal 13 ayat 2. Lalu ia berkata, yaitu Herodes, kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Injil Sinoptik ya, Injil yang berbicara dalam melihat kejadian Tuhan Yesus dalam hal yang sama di Markus pasal 6 misalnya, di situ dikatakan bahwa Herodes itu suka mendengarkan khotbahnya Yohanes. Kita sudah tahu ceritanya, tapi intinya Herodes itu waktu mendengar tentang Yesus, dan di Markus dikatakan orang-orang berkata, oh inikah Elia, inikah nabi-nabi. Tapi Herodes bilang, oh enggak, itu Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari kubur. Baik saudari, ini adalah sudut pandang Herodes setelah dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Seperti itu ya. Jadi dia berkata, intinya dia melihat setelah dia memenggal, nanti kita baca sedikit di perikop ini, dia melihat ke belakang setelah memenggal karena apa? Hasutan istrinya lewat anaknya. Ayat 3, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes dan membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya ya. Jadi Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas ini karena dia menceraikan istrinya dan menikah dengan yang masih sanak saudara. Jadi ditegur, makanya dipenjarakan ya. Kemudian suatu hari yang kita tahu ceritanya, ayat 6, tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias itu ya, Salome ya, kita tahu, di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes ayat 7 bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah diasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tilam. Ayat 9, lalu sedihlah hati raja itu. Kenapa sedih? Karena di Markus pasal 6 dikatakan bahwa walaupun Herodes ini tersinggung oleh teguran Yohanes, tapi setiap Yohanes menyampaikan sesuatu, Herodes tenang hatinya, makanya dia sedih. Kita tahu itu yang terjadi, dipenggalah Yohanes Pembaptis. Kita langsung ke ayat yang ke-12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Jadi Yesus tahu setelah semua kejadian itu ya, bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes karena hasutan Herodias ya. Ayat 15, setelah Yesus mendengar berita itu, berita terpenggalnya Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ ya.
dari Nazaret, sekitar Nazaret dan Galilea, dan tidak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi, Bapak Ibu Saudari, Yesus mengasingkan diri. Tetapi saya percaya bahwa Yesus tahu bahwa dia fokus kepada tujuan hidupnya sebagai juru selamat yang akan mati di kayu salib di Golgota nanti, kembali ke Yerusalem nanti. Ya, jadi perjalanannya dia masih di utara Yerusalem. Dan dia tahu ancaman bahwa Herodes mungkin saja akan mencari Yesus. Begitu ya. Tapi perhatikan baik-baik. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan baik-baik. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu Saudari, bayangkan, ini perjalanan yang jauh dan ribuan orang ngikutin Tuhan Yesus. Ya, dan kita tahu di ayat berikutnya mereka kelaparan. Nah, murid-muridnya berkata, menjelang malam, ayat 15, murid-muridnya datang kepada yang berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, jadi tempat sunyi, muridnya berkata ini tempat sunyi. Tapi ingat, Yesus tergerak oleh belas kasihan, sudah berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus nggak tahu motivasi mereka, atau hanya ingin mendengar mujizat saja, mendapatkan mujizat saja. Tapi Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudari, ketika Yesus memberi contoh di sini, Yesus tergerak oleh belas kasihan, murid-muridnya berpikir dari masalah realistis atau praktis. Ini tempatnya sepi, tidak ada tempat untuk ngasih makan. Yesus belas kasihan, dia berkata, kita harus beri mereka makan. Jadi saya tahu ada anak ya, yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Bawalah kemari kepadaku. Ayat 18, dan setelah diambil yang 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada semua orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ayat 20. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi lebih, mungkin bisa 7.000, karena berbondong-bondong. Bapak Ibu Saudari, belas kasihan Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya berdasarkan kekurangan dan ketidakadaan. Tapi Yesus berdasarkan belas kasih. Belas kasih, ada orang yang berkata kepada saya, belas kasih tidak pernah salah. Waktu kepepet, kita sendiri kepepet, gimana bisa nolong orang lain. Tapi ketika kita tergerak oleh belas kasihan, kita tahu itu dari Tuhan, maka kita memberi, dan Tuhan memampukan. Seringkah kita ingin memberkati, berbelas kasih, tapi menahan karena kita tidak punya? Berbelas kasih tidak pernah salah. Walaupun mungkin kita rugi ya, kita nanti seperti dikhianati berkali-kali, tapi belas kasihan tidak pernah salah. Yesus berjalan di atas air. Kita sudah tahu ya, saya tidak akan baca semuanya. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saat itu ya, angin sakal dikatakan di ayat 24. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Janganlah takut. Tenanglah, aku ini. Janganlah takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudari, Yesus berkata, aku ini. Dalam bahasa aslinya, ego eimi. Aku ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kayaknya sama, aku ini. Aku adalah. Akulah roti hidup. Sama. Jadi perkataan Tuhan, ini aku.
tempat jalan keselamatan, roti hidup, angin sakal, ketakutan, kita tidak butuh yang lain, Bapak Ibu Saudari. Kita butuh pribadi Yesus. Yesus berkata, aku bukan hantu, aku Yesus, dan itu cukup. Dan Petrus berjalan, kita tahu nanti dia awal-awalnya bisa, tapi kemudian mulai tenggelam, ayat 30. Dan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, ini akhirnya muridnya berkata, sungguh dialah adalah anak Allah. Perlu waktu sampai pasal 14 sampai murid-muridnya menyembah dan berkata, sungguh dialah anak Allah. Jadi murid-muridnya masih bingung, ini siapa ini rabi ini yang mereka ikutin itu. Ya, tetapi mereka menyembah Yesus adalah anak Allah. Jawaban Yesus bukan aku akan menolongmu, aku akan memberi kamu ini, memberi ini. Tahu jawaban Yesus adalah aku, ini aku, Bapak Ibu Saudari. Waktu kita datang kepada Yesus, apa kita ingin berkatnya, ingin kesembuhannya, ingin semua jalan keluarnya, ingin agar hubungan yang mungkin rusak diperbaiki, mungkin kita bergumul, Bapak Ibu Saudari, mungkin itu penting. Tapi yang pertama adalah ini aku. Datang kepada Yesus. Jangan buat Yesus seperti mesin ATM. Kita ambil berkat, kita ambil mujizat, kita ambil kesuksesan, kita ambil jalan keluar. Hanya itu. Yesus bukan mesin ATM. Yesus berkata, aku pribadi yang mengasihi. Dia ingin kita menjalin hubungan pribadi dengan dia, bukan hanya berkat-berkata tok seperti mesin ATM. Nanti kalau kita hanya datang kepada Yesus sebagai mesin ATM, kalau nggak ada berkatnya, lalu kita gimana? Kita nggak mesin ATM kan, kalau kita nggak punya uang di rekening kita. Aku. Kita tutup ya dengan perikop ini. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tuhan Yesus sangat peduli. Mereka tahu orang-orang ini menderita di bawah okupansi kekaisaran Romawi, di bawah tetrak Herodes Antipas yang semena-mena. Dan Yesus menyembuhkan mereka sambil terus dia tahu perjalanannya untuk mati di kayu salib nanti. Dua hal, belas kasihan tidak pernah salah, belas kasihan membuat kita beriman, kita mampu menolong. Dan yang kedua, bahwa Yesus ada, aku adalah. Itu cukup. Cukup. Jalin hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya karena mau berkatnya, mujizatnya. Karena waktu berkat dan mujizat nggak ada. Kalau itu Yesus kita akan kehilangan iman. Tapi pribadi Yesus yang penuh belas kasihan, dan inilah akulah dia. Aku adalah. Aku ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di Matius pasal yang ke-15. Haleluya.